Baik, saya pembukaan dulu ceritanya ya biar kayak YouTuber-YouTuber. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka mendatangkan tamu yang keren, Pak Budi dari Sampit, tapi pituin orang Sunda. Jadi saya mau tanya-tanya nih resepnya LDM, tapi anak-anaknya berprestasi seperti apa gitu ya. Soalnya senasib gitu. Tapi kayaknya nggak sepenanggungan ya Pak Budi ya. Siap. Ieu kunaon ieu menghilang. Oke. Baik, Pak Budi, mungkin pertanyaan pertama nih, Pak Budi di BPJS teh, sejak kapan itu? Kalau saya di BPJS, sebenarnya kan BPJS itu transformasi dari PT Askes ya Pak ya. Oke. Jadi saya sebenarnya gabung dari sejak tahun 2001. Mmm. Dulu saya di PT Askes, kebetulan penempatan pertama saya di Sumatera Barat Pak. Oh. Sumatera Barat, jadi staf di pelayanan dan pemasaran di kantor cabang Solok. Mmm. Solok itu dari Padang itu sekitar 60 kilo Mmm. dari Padang. Nah setelah itu ceritanya promosi, promosi menjadi dulu itu area assistant manager ya. Dulu Mmm. ada istilahnya area assistant manager, wilayah kerjanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Tanah Datar Oh, atau masih Sumatera Barat masih ya? Sumatera Barat ya, biasa dikenal dengan Batu Sangkar Pak. Oh, Tanah Ya, Datar. ya jadi saya alhamdulillah bisa bahasa Minang juga bisa Pak kalau mau diajak ngomong bahasa Minang. Oh gitu ya, Tambo Ya sudah. Sakete. Nah, lain rancak bana. Gitu kan. Jadi setelah itu saya pindah lagi ke Jawa, ke kantor cabang Cirebon. Oh. Beda bidang, saya waktu itu di bidang pelayanan kesehatan, Pak. Jadi kurang lebih 4 tahun, sekitar tahun 2005 sampai 2008, ya 4 tahun Mmm. kurang lah. 2008 saya pindah ke kantor cabang Tasik. Nah di Mmm. Tasik itu sebelumnya keluarga saya ikut semua Pak. Waktu di Sumatera Barat itu istri kan saya baru nikah tuh, Mmm. baru nikah, istri ikut, kemudian ya di sana saya sempat punya anak yang besar satu ya, tapi produk Minang, tapi launchingnya tetap di Tasik, jadi lahirnya di Tasik Pak. Gitu ya, maklum lah kan biaya orang tua untuk didatangkan ke sana dengan memulangkan istri lebih efisien memulangkan istri gitu. Jadi lahirannya ya tetap di Tasik Pak. Gitu. Ya. Di Cirebon pun gitu saya alhamdulillah dapat anak yang kedua di Cirebon Pak. Mmm. Nah tahun 2008 saya dipindah lagi ke Tasik dengan bidang yang sama jadi kepala bidang pelayanan. Dapat anak yang ketiga Pak di Tasik. Gitu. Oh. Nah, terus istri saya alhamdulillah itu Diterima. terima jadi PNS gitu. Nah, jadi Oh. udah diatur kayak gitu rezekinya Pak. Iya, Jadi siap. alhamdulillah ya kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian tahun 2013 pas mau ganti dari PT Askes ke BPJS Kesehatan, saya ditugaskan kembali di KC Cirebon. Jadi bolak-balik tuh dari Tasik Oh, jadi ke ke Cirebon. Cirebon itu jadi kedua kali ya? Kedua Mmm. kali ya alhamdulillah di sana kan sudah tahu jalan tikus segala macam. Jadi pas diberikan tugas sebagai kepala bidang pemasaran di sana ya, dulu kanit pemasaran namanya. Sudah hafal jalan lah Pak, mau ke badan Mmm. usaha, mau kemana gitu nggak perlu penunjuk jalan lagi lah. Mungkin Nggak mereka perlu Google memperoleh Map mana nih. gitu, gitu kan. Alhamdulillah. Nah cuman dari situlah LDM itu bermula gitu kan. Oh, iya ya. Jadi istri sama anak-anak ya di Tasik, saya di BPJS Cirebon kurang lebih 3 tahunan juga waktu itu Pak. 3 tahunan 2014 sampai 2013, 14, 15,
16, nah 2017, 16, 17 terakhir ya, bulan akhir awal 2017 itu saya pindah lagi ke Kuningan, Pak. Oh, oh iya iya ya. Jadi Tapi megang masih Kuningan satu ya. saya. Hmm. KPPN-nya dulu Bu Ratih. Oh iya, sekarang Bu Ratih teh di Manado. Nah, ya. Jadi alhamdulillah kalau waktu itu kan meskipun LDM masih bisa seminggu sekali pulang Hmm. sama istri sama anak-anak. Pak Budi suaranya kecil. Kecil ya, iya ini udah pol pada di sini nih. Hujan Hmm. Pak, di sini hujan Oh, besar. ya udah mangga nggak apa-apa. Ya. Nah, 2018 barulah saya promosi ceritanya Pak. Kalau di Kuningan itu kan bukan satu kabupaten saja. Nah, di Kuningan itulah, di Biak itulah ketemu dengan Pak Oka. Hmm. Saya megang 9 kabupaten, bayangin. Ya, Sampai ke waduh. Paniai sana gitu. 9 kabupaten Papua bukan main lagi ya. Ya, jadi naik pesawat itu kayak naik angkot. Jadi Ih, ingat kalau saya kenangan. emang nggak pernah naik pesawat di Papua, maksudnya kayak ke ini, karena bukan daerah wilayah kekuasaan kan. Kalau Pak Budi mah 9 kabupaten, kalau saya cuma 2, Wah, ya, Biak sama Sepiori aja. satu pulau. Mm-mm. Kalau saya sampai ke Paniai, Ya, Tapire, Serui Dotiai, ya. ya Serui, gitu kan, Waropen. Ya 3 Alhamdulillah. KPPN itu. Ya. Lanjut Pak, gimana Pak? Oh, jadi nah, berarti sejak dari ke Cirebonnya, cuman mungkin pas kerasa LDM-nya pas di ini ya, di Papua ya Pak Budi Ya, ya. pasti ya. Tapi saya lihat tuh Pak Budi mah enjoy di Papua. Ya, itulah mungkin eh, kalau saya kan prinsipnya itu Pak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Hmm. Alhamdulillah ya selama di Biak saya punya nama saudara salah satunya Pak Oka kan. Iya, alhamdulillah ya kita ketemu juga di Pawa Baja ya. Ya ada juga Pawa Jawa Pak kali Pak. Pawa Jaba ya. Ya Pak Paguyuban Jawa Barat Banten gitu kan. Hmm. Alhamdulillah dan alhamdulillah juga saya di Biak itu waktu itu kenapa saya bisa enjoy ya, alhamdulillah bisa explore Biak karena saya pun di sana ikut komunitas Sepeda ya. sepeda BGC di sana Biak West Community. Jadi alhamdulillah itu Pak Oka ke Supiori pakai mobil kan. Kalau saya pakai sepeda apa ke sana gitu. Jadi ya lumayan lah menantang kan medannya seperti itu. Iya, tapi hebat juga ya Pak Budi. Kalau saya belum berani nyobain gitu. Tapi Pak Budi emang dari dulu ya apa sporty? Kalau olahraga ya nggak sampai jago sih Pak. Berenang saya suka. Kebetulan Biak kan cocok banget buat Iya, iya, iya. berenang kan. Ya yang sifatnya adventure gitu kan seneng. Tapi nggak sampai ahli lah. Kalau untuk dinikmati diri sendiri ya Tapi lah lumayan. cukup lah pokoknya yang penting enjoy ya, yang penting bisa enjoy. Saya ada yang nggak kesampaian Pak. Kalau Pak Apa? Oka tadi cerita tentang hobinya berbicara, saya tuh pengen juga bikin konten gitu. Saya punya Oh. TikTok saya namanya AA Budi gitu kan. Oh ya boleh nanti deh di Uh, share ya Abud. Tapi saya nah, emang nggak punya TikTok, asa nggak punya jiwa seninya. enggak, di TikTok itu saya cerita tentang keindahan Papua Pak. Saya Oh. berenang di pantai gitu kan, kemudian loncat dari jembatan, loncat dari tebing gitu kan, bawahnya air. Dengan keburu dipindah ke Kalimantan, jadi TikTok itu kontennya ya cuma itu aja. Emang di Kalimantan di Sampit nggak ada apa namanya yang sesuatu yang bisa dieksplor? Kalau di sini juga bagus, pemandangannya bagus. Sama saja lah. Di sini itu bedanya datar. Jadi jalanannya itu datar. Oh. Kalau untuk sepeda saya nggak cocok. Di sana sepedanya kan sepeda mountain bike ya. Kalau di sini tuh harusnya sepeda road bike yang stangnya melengkung tuh Pak. Harusnya yang gitu. Jadi saya kurang
Terus kalau mau berenang, sungainya lain dengan di sana, Pak. Sungai di sini keruh, keruh Oh, dengan apa? Bukan keruh kotor ya, keruh dengan mungkin karena tanah. banyak tanah gitu kan, Hmm. banyak penambangan pasir dan sebagainya gitu. Dan saya nggak berani berenang di sini di sungai, Pak. Hmm. Ada buaya di sini. Oh. Buaya sama ini ikan tapah. Jadi ikan tapah itu ikan besar, Hmm. itu segede buaya juga. Ya Allah. Makanya saya dibilangin sama orang sini, udah nggak usah berenang lagi katanya. Makanya Oh. agak berkurang lah aktivitas seperti itu. Jadi olahraganya apa Pak Budi sekarang? Olahraga sekarang baru baru ya, baru mulai nge-gym, baru Hmm. mulai nge-gym sama badminton, Pak. Mungkin badminton Hmm. dengan teman-teman di kantor aja. Pak Budi mah juga ada senang nyanyi ya? Nyanyi enggak, Pak, kalau nyanyi saya di hajatan, itu pun kalau orangnya tidak kenal. Kalau live music di kafe kayak gitu, udah mulai minder. Terus palingan ya malam-malam semulean gitu lah. Oh, Tapi ya. semulean saja. Oh gitu. Enggak tuh soalnya pernah lihat nyanyi juga kan waktu itu di mana acara apa ya Pak Budi nyanyi Oh, waktu di Biak teh? KPPN. Itu dulu bukan KPPN apa, Pak? Di KPPN ya, di belakang. Iya iya. Pas acara Hari Uang. Iya hari uang ya, hari uang. Hari Uang di belakang waktu itu. Cuman ya itu mah uji nyali aja. Kan orang orang Papua itu kan jago-jago nyanyi. Iya Ya benar. saya nyanyi di kandang macan ceritanya gitu. Alhamdulillah lulus. Nah, Pak Budi nih pertanyaan yang saya ini sih sebenarnya saya simpen nih. Nah, saya lihat di apa namanya di story-nya Pak Budi itu kan kayaknya anak-anaknya pada pinter-pinter ya. Nah, Alhamdulillah. itu gimana nih ini cara apa namanya pendidikannya, cara kan mendisiplinkan anak tuh agak susah ya kalau apalagi kalau jauh gitu. Ya, Kira-kira Pak Budi punya kiat nggak? ya. Sebenarnya gini kan Pak ya. Kalau saya pernah belajar psikologi pendidikan. Ya. Hmm. Kalau dalam Islam itu kan pendidikan itu dimulai dari minal mahdi ilal lahdi. Hmm. Dari mulai buayan sampai dengan ke liang lahat kan seperti Hmm. itu. Nah, cuman saya coba menggali dalam psikologi pendidikan itu ternyata pendidikan itu dimulai bukan cuma dari situ. Saya bukan berarti bertentangan dengan hadis tadi enggak gitu ya. Hmm. Justru dimulainya itu dari masa pemilihan, pemilihan istri, pemilihan pasangan. Di Oh. situ kan. Nah, ini kembali lagi Hmm. ke ada ajaran agamanya kan, yang walidiniha dan seterusnya seperti itu. Hmm. Terus sejak itu ada lagi pendidikan itu salah satu mazhab ada yang bilang bahwa pendidikan itu dimulai dari sejak masa konsepsi, sejak pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Hmm. Nah, di situ kan makanya orang tua kita kalau orang Sunda Hmm. ulah lalawora cenah upami pamajikan, upami istri nuju hamil, nyarios Hmm. wae teu kenging sembarangan gitu. Oh Jangan iya iya jangan iya. bicara sembarangan. Nah, itu tuh Hmm. sebenarnya konsep pendidikan bahwa Hmm. Iya kita benar. itu membiasakan atau memberikan contoh kepada janin yang ada Jabang bayi. dalam Hmm. jabang Siap. bayi gitu kan. Ya kalau setelah dilahirkan ya itulah kemudian konsep Apalagi yang ya. tadi ya Hmm. mina mahdi ilalahdi seperti itu sampai di liang lahat pun nanti begitu kita di apa mau dikuburkan kan ada yang namanya di apa namanya tuh Alkin. ditalkinkan dulu. Nah itu kan salah satu pendidikan juga. Hmm. Nah Iya iya. mohon maaf ya bukan berarti saya expert di situ enggak gitu ya. Cuma memang pertama dari situ kemudian saya punya keyakinan apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita nafkahkan ke anak istri itu harus yang Berpengaruh. halal. Hmm. Nah, itu kan berpengaruh. Harus yang halal dan harus yang thayyib tentunya. Nah, Hmm. itu keyakinan saya dari situ dulu. Saya nggak mau membawa
ataupun yang membawa sifatnya yang sengaja atau tidak sengaja, pokoknya diupayakan sebersih mungkin lah. Jadi gaji yang saya serahkan ke istri untuk makan itu ya hasil keringat saya. Dikeringeti gitu, jangan sampai kata orang sekarang, anak muda sekarang cabut yang gaji buta kan ya. Nah, jangan sampai seperti itu, dan insya Allah saya sih selama ini bekerja ya dengan mengupayakan yang terbaik, dan saya digaji misalkan 1 juta, ya saya harus bekerja untuk sesuai dengan orang yang digaji 1 juta bahkan lebih gitu. Saya mengupayakan itu, Pak. Masya Allah ya, benar-benar ya. Terus mengenai pendidikan itu sendiri, jadi sebenarnya saya alhamdulillah, mungkin saya dibandingkan dengan teman-teman seangkatan saya Pak di BPJS, ini saya bukan curhat, saya cukup terlambat untuk promosi gitu sebenarnya gitu kan. Saya masuk tahun 2021 jadi kepala cabang baru kemarin tahun 2018. Kalau teman-teman saya, alhamdulillah ya, saya bersyukur buat mereka itu sudah ada yang menjadi GM, bahkan salah satu jadi direksi juga ada Pak. Nah, saya bersyukurnya apa? Saya bersyukurnya itu saya punya waktu yang cukup untuk bisa membesarkan anak bersama-sama istri. Jadi anak-anak saya itu alhamdulillah ketiganya itu saya didik atau kami didik dengan istri itu dengan pertama PD-nya dulu Pak. PD jiwa kompetensi ya. Jadi dari kecil itu kami suka mengikut sertakan anak-anak itu lomba-lomba. Nah, jadi dari situ mungkin mental juaranya itu terasah lah. Gitu. Jadi memang kita ikutkan les mewarnai, gitu kan, les menggambar. Jadi kalau ada event mewarnai di mall, misalkannya di Tasik waktu itu, ya setiap Sabtu Minggu saya pulang dari Cirebon ke Tasik itu, atau selagi saya di Tasik gitu kan, itu lebih banyak dihabiskan menemani anak-anak itu gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, sampai yang ya kita juga selain itu kan otak kiri ya, otak kanannya juga dari sisi apa namanya dari seni ya, ikut lomba tadi, kemudian saya leskan juga ke musik Pak, saya ikutkan les musik, ya saya tahu diri saya tidak bisa ngaji, saya undang juga guru ngaji ke rumah gitu kan. Alhamdulillah sih sampai sekarang anak-anak udah SMA pun tetap terus si Pak Ustadznya itu sampai sekarang rutin gitu tiap seminggu 2 kali ada ke rumah. Kemudian selain itu ikutkan juga les matematika Pak. Jadi otak kiri otak kanannya itu biar seimbang. Jadi dileskan matematika, kalau saya boleh nyebut merek nih, mohon izin. Kumon. Iya betul, saya di Kumon. Alhamdulillah yang besar itu udah kompleter Pak. Jadi begitu SMA dia sudah kompleter. Kompleter itu semua yang diajarkan oleh metode Kumon itu dia kuasai seperti itu. Dan Kumon itu sendiri kan dia bisa mengerjakan kadang-kadang sampai 4-5 level di atas kelasnya gitu, di atas kelas yang seharusnya. Jadi waktu anak saya dulu SMP kelas 2 nih, Kakak Aura yang besar ya. Dia itu saya jemput ke Anahel. Anahel itu bimbingan belajar di Tasik. Saya ketemu pengurusnya Pak Ali. Pak Ali, Kakak Aura udah beres? Sebentar Pak, dia lagi demo mengerjakan soal di anak SMA. Masya Allah gitu kan. Kok bisa gitu Pak Ali, gimana? Iya tuh anak-anak SMA nanyain katanya. Padahal SMA tuh yang bimbingan kan kelas 2, kelas 3 gitu kan Pak. Tapi si kakak yang SMP kelas 3 itu cuma kelas 2, maaf. Karena dia kan SMP-nya yang 2 tahun Pak, akselerasi. Jadi sudah bisa mengerjakan yang kelas SMA kelas 3 gitu. Nah, itu takjub juga gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah, dan alhamdulillah anak-anak saya ketiganya hampir sama sih Pak karakternya. Mental juaranya ya kalau ada lomba-lomba kita tidak pernah marahi kalau dia kalah, tapi kalau dia menang ya kita apresiasi gitu. Dan kita kasih challenge juga pernah. Kakak yang besar itu kelas 6 SD Pak, kelas 6 SD saya challenge lagi apa namanya perpisahan
perpisahan SD Al-Mutakin. Kan ada pentas ya, ada pentas, kemudian waktu itu vakum gitu, nggak ada yang maju. Kak berani nggak ngisi acara gitu kan? Ngapain Pak katanya? Ya kakak main solo gitar di atas. Berani aja katanya. Ya saya kemudian bilang ke panitia kan, ke Pak gurunya, Pak boleh nggak anak saya itu demo di depan apa namanya, bukan demo, perform di depan. Oh boleh Pak, silakan dengan senang hati katanya. Akhirnya dia ya mengisi acara itu dengan main gitar klasik gitu. Nah, saya apresiasi, saya beliin gitar, udah kakak ayo kita beli gitar gitu kan. Nah, dengan cara-cara pendidikan seperti itu mungkin ya si anak jadi lebih apa ya, bersemangat gitu Pak. Kemudian ya kita juga tidak pernah memaksakan mereka itu mau seperti apa, ya mungkin kita lebih memberikan literasi. Dan waktu Misalnya seperti apa? Misalnya gini, lulus kan SMP-nya 2 tahun kan, jadi usia 14 tahun itu pernah waktu itu saya mau daftar program doktoral Pak di Unpad. Si kakak ikut ke Bandung, Kak lihat ini sekolah ini sekolah favorit loh gitu kan, di SMA 3 Bandung Pak. Kakak mau ke sini katanya, kakak mau ke sini. Yang benar, iya. Dan alhamdulillah gitu Pak, kan waktu itu musim zonasi. Yang namanya zonasi itu kan diutamakan orang yang dekat dari Bandung, di kecamatan situ gitu kan. Ya tahu sendirilah, mungkin teman-teman yang melihat tayangan ini juga tahu betapa sulitnya zonasi gitu. Dan alhamdulillah si kakak itu bisa keterima Pak di SMA 3 Bandung gitu. Saya juga takjub gitu kan. Jadi begitu dia lulus SMP itu, dia meneruskan di Bandung. Di Bandungnya di mana? Kebetulan saya ada saudara ya di daerah Sumur Bandung. Di belakang ini di dekat BEC kan di situ Pak. Ada saudara gitu. Udah tinggal aja di sini. Ya awalnya saya titipkan di sana kan. Lagi masa ospek dan sebagainya kan. Ada ospeknya juga, pengenalan sekolah. Tapi setelah itu, Pak jauh Pak katanya, harus jalan lagi. Pengen kos aja di dekat ini katanya, di dekat sekolah. Benar kakak berani sendiri? Ya katanya. Saya Pak umur 14 tahun membiarkan anak 14 tahun perempuan hidup di Bandung sendirian gitu kan. Ya sebenarnya nggak tega sih gitu, tapi ya maunya dia seperti itu ya sudah. Itu Pak Budi lagi di Cirebon ya? Ya, saya lagi di Cirebon waktu itu. Cirebon, pindah ke Kuningan, si kakak masih di Bandung. Jadi masih bisa lah sebulan sekali jengukin gitu. Alhamdulillah. Dan saya yang takjubnya itu, waktu ini cerita anak saya jadinya. Anak saya yang nomor 1 itu si kakak begitu pas lulus dari SMA 3 Bandung, dulu kan masih ada ujian nasional Pak. Iya. Ya nilainya kan cuma ada 4 mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi sama matematika. Matematika sama biologinya itu 100 Pak nilainya. Oh hebat. 100 gitu di transkrip nilainya itu. Dan alhamdulillah begitu masuk perguruan tinggi, keterima di ITB. Di ITB kalau nggak salah rekayasa pangan atau apa ya, teknik gitu kan. Kemudian di UI keterima di farmasi UI, dan yang dia ambil sekarang di Fakultas Kedokteran UGM. Gitu. Jadi ya kalau sekilas tadi Pak Oka nanya mungkin apa rahasianya, sebenarnya nggak ada rahasia juga sih. Mungkin yang saya lakukan ke anak saya itu lumrah aja seperti dengan orang tua lain gitu kan. Cuma ya dalam hal pendampingan, dalam hal ya kita berdiskusi, kemudian memberikan keleluasan kepada anak, ya mungkin itu yang bisa saya share Pak. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang dia udah di semester 5 atau 6 ya, saya lupa. Dan ada yang membanggakan juga dari si kakak itu sekarang jadi asdos Pak di FK UGM-nya itu gitu ya. Alhamdulillah itu si kakak yang pertama, kakak Aura, kemudian yang nomor 2 kakak Aira, adik Aira,
Itu sama juga Pak, sekarang di Bandung juga Di SMA 3 mengikuti juga? jejak kakaknya. Iya, mengikuti jejak kakaknya gitu. Di SMA 3 juga, kemudian SMP-nya SMP 1 sama juga akselerasi gitu kan. Jadi Mmm. ya alhamdulillah mungkin berkah dari apa ya, saya jauh kan, ya saya salut juga sama istri saya, beliau begitu mungkin yang cerewet, yang ketat mengawasi belajarnya sebenarnya istri saya sih. Mmm. Kalau saya lebih ke paling diskus-diskus ringan aja gitu, Pak. Oh. Nah, apalagi sejak di Biak kan, Iya iya. paling cuma bisa video call gitu. Dan yang paling berat waktu di Biak itu kan waktu PPKM itu, Pak. Ya Iya. sampai hampir 6 bulan tuh nggak pulang gitu kan. Iya iya. 6 bulan lebih, ya ya kita semua mungkin, mengalami lah hal Iya. itu, masa-masa Cuman berat saya pas gitu. udah di sini, Pak, kalau PPKM tuh. Kan Jadi Mamuju begitu ya. ya begitu ini, pindah ke Mamuju, begitu pindah ke Mamuju, apa namanya, ya PPKM itu. Dan Mhm. saya tuh, nggak ngerasain Mamuju normalnya tuh kayak gimana gitu. Jadi udah langsung Iya. masih pindah ke sini tuh udah dalam keadaan ini ya, apa, pandemik gitu. Mhm mhm. Tapi Pak Budi tadi ya, ini sebenarnya yang saya pengen tahu kan sebenarnya kan itu tuh, ibaratnya setiap orang tua itu melakukan hal itu kan sebenarnya Mhm kan. mhm mhm. Cuman kalau saya bisa bandingin sama yang saya aja gitu, nggak tahu Mhm. karena anak saya laki-laki juga ya, Mhm jadi mhm. malah kayaknya tuh kalau terlalu banyak apa namanya, kayak kegiatan kayak gitu, kayak stres gitu. Maksudnya kayak Iya. kayak apa namanya, itu tuh gimana gitu Iya bisa iya. apa supaya nggak seperti Heeh heeh. Ya, pertanyaan ini, banyak Pak yang menanyakan pertanyaan hal yang sama. Bahkan, ini mungkin kelihatan memang dari SD Pak, dari zaman mhm, SD. Dari zaman SD ya kita tanda petik jejali ya, kita jejali dengan ya ikut les, ikut mmm, matematika, bahasa Inggris, kemudian ngaji, kemudian tadi mewarnai, mmm, setiap ada lomba ikut ya, musik juga, gitar gitu kan. Sampai sempet si kakak itu diikutkan lomba, semifinalis di, Bandung Pak, di Bandung waktu itu di Purwacaraka Bandung ya. mmm, Eee, ya mungkin saya nggak bisa jawab sebenarnya untuk kenapa dia bisa seperti itu gitu, mmm, karena gurunya pun sempat bilang Pak, karena dari sisi akademik pun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juara umum terus gitu. mmm, Dan si pak gurunya sempat bilang ke kami gitu, begitu kami ngambil rapot atau saya kan suka berdampingan terus sama istri ya. mmm, Begitu, disampaikan oleh gurunya itu, si kakak ini bahasa Sundanya apa ya, masagi katanya Pak. mmm, Masagi itu bukan unggul di salah satu pelajaran, mmm, tetapi di semua setiap gitu, pelajaran ya setiap pelajaran bagus katanya. Dan si kakak itu ya olahraganya juga bagus. Dia renang bisa juga Pak, renang itu, mmm, ketiga anak saya alhamdulillah jago renang gitu. mmm, Nah, eee, kenapa dia tidak overload atau apa ya, mungkin pembiasaan sebenarnya Pak. mmm, Pembiasaan dari kecil dia sudah, macam-macam gitu kan dan ibunya juga mungkin agak ketat, Kakak udah ngerjain PR belum?" Awal-awalnya gitu ya, pada saat masa-masa rawan kelas 1 kelas 2 kan lagi ya mungkin cowok beda lagi ya, kalau anak saya mmm, kebetulan cewek kan tiga-tiganya. Jadi, lihat ibunya, oh iya ngerjain gitu kan, udah, mewarnai udah, mewarnai dia itu. Kemudian, kumon udah ada, PR-nya udah dikerjain. Ya kita orang tua ngingetin aja gitu. Dan mmm, kebetulan si anaknya mau gitu. Dan mmm, alhamdulillah pembiasaan sejak kecil itu, ya iya iya, dengan tadi yang saya cerita ya, dengan apresiasi, dengan, ya mungkin si anaknya merasa enjoy gitu Pak. Merasa enjoy dan saat di SMA 3-nya pun dia itu ikut organisasi macam-macam gitu. mmm, Ikut organisasi macam-macam, ada musik klasik gitu kan. Jadi saya bersyukur merasa anak saya di sana itu
di wadah yang tepat lah gitu. Saya bukan promosi SMA 3 ya, kalau saya sendiri kan alumni SMA 1 Tasik gitu kan. Harusnya saya promosi SMA 1 Tasik. Tapi di SMA 3 Bandung itu ya dia ketemu orang-orang yang ya Sama lah, sejiwa gitu, ya, sejiwa gitu kompetitif. kan. Dia ketemu dengan yang suka musik, dia ikut, bahkan nyaris waktu itu berangkat ke Jepang, tapi karena ada sesuatu hal nggak sempet jadi berangkat, tapi sempat di Dagoti House ya, di tempat konser di sana itu sampai beberapa kali konser musik klasik. Dan alhamdulillah anak saya itu padahal diajarinnya cuma gitar Pak ya, dileskannya cuma gitar. Kemudian dia lihat cello tuh biola yang gede yang digesek itu. Dia Kayak bisa Pak. bassnya lah ya, bass biola. Bass tapi yang digesek itu bisa gitu. Dan ya dia mau les katanya di Bandung, ya udah ikutkan aja les. Dia mau aja gitu. Kemudian yang lucu kemarin kebetulan ada rezeki ya di rumah itu kan yang kecil tuh lesnya les piano, si Asna itu. Kemarin beberapa ya hampir setahunan lah ada rezeki, istri saya bilang, "Pih, gimana kalau beliin piano buat si Ayang?" Udah beli aja nggak apa-apa. Belilah piano di rumah. Itu si kakak yang nggak diajarin aja bisa Pak gitu. Kadang-kadang takjubnya tuh gitu. Dia tuh kayak gimana ya, senang tantangan, senang ada sesuatu yang baru itu dia coba dan ya dia kuasai akhirnya gitu. Mungkin basicnya kan dari not Gitar, balok, kan not ya. balok belajar seperti itu. Tapi dia terapkan ke situ, mungkin Cepat. baca-baca ada Google, YouTube segala macam kan sekarang banyak Ya, betul. sarana belajar. Alhamdulillah sekarang bisa gitu Pak, kayak gitu. Jadi ya kalau ditanya dia itu nggak jenuh atau apa, ya dia enjoy aja sih selama saya lihat sih. Jadi Seperti itu Pak. pembiasaan ya mungkin, Ya. dan ini, dan Pak Budi juga kayaknya apa sih namanya, ngasih beban sesuai dengan usianya ya. Jadi artinya dia itu misalnya kayak makin sebesar ditambah bebannya gitu. Jadi dia tuh juga nggak merasa apa namanya, nggak merasa terbebani gitu, karena kan dia kan asalnya udah ibaratnya olahraga lah sekarang Pak Budi, Betul. misalnya sekilo dulu gitu kan, Ya. ditambahin lagi. Jadi malah dia kesininya jadi senang challenge ya, senang apa namanya, senang kompetisi gitu kan. Tapi dia juga mungkin dari kompetisi itu juga nggak cuman apa berusaha untuk menang, tapi juga dia berusaha apa namanya, bisa menerima kekalahan kalau memang nggak Betul. menang gitu ya. Iya. Ada yang menarik gini Pak, ada yang menarik dari cerita anak saya yang besar itu. Dia itu kumpulin teman-temannya, lagi SMP nih. SMP-nya kan SMP akselerasi, otomatis pintar-pintar juga lah, paling beda-beda tipis gitu kemampuannya. Karena si kakak itu les kumon, dia itu tahu cara cepat menyelesaikan soal matematika gitu. Nah, diajaklah anak-anak temannya itu, dia ajarin Pak. Dia ajarin gitu, dia ajarin. Begitu ulangan, ya namanya juga mungkin ada yang lupa atau gimana, ternyata yang si kakak ajarin itu teman-temannya itu lebih bagus nilainya, gitu kan? Tapi dia nggak nyesel gitu Pak. Pas saya tanya iseng, Kak, nggak nyesel itu teman-teman diajarin gitu kan? Nanyanya juga nanya menguji aja gitu. Enggak Pak katanya. Kalau yang bagi kakak kan gini katanya, daripada ilmu itu cuman berhenti di kakak, itu mubazir. Kalau kakak ajarkan ke orang lain, kan lebih bermanfaat. Saya mau nangis Pak, jujur Pak, dengar jawaban si kakak seperti itu. Ya mulia banget gitu hatinya gitu kan. Ya alhamdulillah lah gitu kan. Ya jadi kan kalau sekarang mah kadang-kadang orang berkompetisi itu nggak tahu arti kompetisi itu sendiri ya. Maksudnya kalau kita bicara kayak di film atau apa, memang dalam kehidupan sehari-hari juga ada ya kayak gitu. Orang menghalalkan segala cara gitu. Sampai Betul. nggak tahu sebenarnya kemenangan itu apa gitu. Alhamdulillah berarti dia mah apa namanya, menyadari apa ya istilahnya, bijaksana lah ya menghadapi kompetisi itu. Kompetisi itu bukan sesuatu hal yang membuat bermusuhan berarti ya. Betul. Tapi apa, fasabiqul khairat barangkali ya kalau istilah Nah, agamanya ya. iya. Gitu.
Karena dia benar-benar. memang enjoy gitu, enjoy dari kecil gitu kan. Ya sama teman-temannya kan menggambar itu, temen yang nggak punya warna merah dikasih pinjam gitu kan. Hmm, Ya dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu ya akhirnya terbawa sampai hmm. dewasa gitu. Ya mudah-mudahan sih ya dia jodohnya dapat yang soleh juga, kemudian ya nanti Amin. ke depan saya bisa dapat cucu pun yang ya seperti dia gitulah. Ya, amin. Mudah-mudahan malah bisa Gitu. lebih baik lagi kan Lebih ya. baik lagi insya Allah gitu Pak. Iya, Pak Budi. Pak Budi ini bukannya tesono ya, kayaknya ini si Mami juga udah nungguan iya si Papi Siap, siap. nelpon. Siap, siap. Jadi Maklum kita, LDM, LDM. ya kita cukupkan aja ya. Jadi Ya, mudah-mudahan di lain makasih. kesempatan Pak Budi kita bicara tentang hal lain. Siap, Kalau udah siap pindah Bapak. lagi kita bikin lagi ya. Jadi Siap, apa siap. namanya kayak kayak semacam evaluasi lah gitu. Ini gimana Ya, nih kita journey lah, journey gitu. ya journey kita udah sampai mana, bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan, ya bisa Oke. sharing kayak sekarang ini juga. Ya, sambil Ya, saling mendoakan kita bisa sekampung lagi di Jawa Barat, Pak. amin, 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 amin ya rabbal amin. Ya, alamin. ya, Gitu. ya, ya. Pak Budi, itu ya teman-teman tadi cerita yang Pak Budi yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bagaimana Ya. mendidik anak itu tidak hanya ketika sudah menjadi jeleg bayi ya gitu ya, tapi juga Mhm, justru mhm. dari sejak konsep pemilihan istri barangkali ya. Betul, Dan betul. juga itu asupan itu juga bukan hanya yang sifatnya misalnya Bergizi. pengetahuan itu gizi, tapi juga kehalalannya juga harus Betul, dijaga. betul Pak. Ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.